Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Ayu Retnosi dari kelas 12/4 akan menjelaskan mengenai larutan penyangga yang ada di dalam darah. Nah, sebelum lanjut ke larutan penyangga yang ada di dalam darah, kita harus tahu dulu nih apa itu larutan penyangga. Jadi, larutan penyangga atau dikenal juga sebagai larutan buffer, yaitu larutan kimia yang mampu mempertahankan kestabilan pH atau konsentrasi ion hidrogen meskipun ada penambahan asam ataupun basa di dalamnya. Nah, larutan penyangga ini biasanya terdiri dari campuran asam lemah dan juga basa konjugasi. Nah, selanjutnya, apa sih peranan dan fungsi larutan penyangga di dalam darah? Jadi, di dalam darah kita itu mempunyai kisaran pH 7,35 sampai 7,45. Dan apabila pH di dalam darah itu ada di atas 7,8 akan menyebabkan organ tubuh kita rusak. Sehingga harus dijaga nih kisaran pH yang ada di dalam tubuh dengan larutan penyangga. Jadi dari sini kita jadi tahu bahwa fungsi larutan penyangga di dalam darah itu untuk mengontrol pH darah agar stabil sehingga darah dapat berfungsi dalam sistem metabolisme tubuh dengan baik. Nah, selanjutnya ada komponen larutan penyangga karbonat. Sebenarnya di dalam darah kita itu memiliki 3 larutan penyangga karbonat, teman-teman. Jadi yang pertama itu ada larutan penyangga karbonat, yang kedua ada larutan penyangga fosfat, dan yang ketiga ada larutan penyangga hemoglobin. Namun di video kali ini saya akan mengkhususkan hanya untuk larutan penyangga karbonat saja. Nah, komponen larutan penyangga karbonat yaitu yang pertama ada H2CO3 yang bersifat asam, dan juga ada HCO3 yang bersifat sebagai basa konjugasi. Nah, teman-teman kita bisa lihat nih di sini ada timbangan. Yang warna merah itu asam dan yang warna biru itu basa. Nah, di timbangan yang kiri kita bisa lihat bahwa asam itu lebih berat atau jumlahnya lebih banyak. Maka berarti bisa dikatakan juga bahwa pH itu terlalu rendah. Nah, jika pH terlalu rendah akan mengakibatkan yang namanya penyakit asidosis. Sedangkan kalau misalnya yang kita lihat di timbangan yang kanan, basa lebih berat atau lebih banyak ya jumlahnya. Jadi pH-nya tinggi. Maka jika pH terlalu tinggi akan mengakibatkan penyakit alkalosis gitu. Oke, kita bisa lihat nih di sini bahwa ada reaksi ya. Jadi reaksi ini tuh reaksi umum dari mekanisme sistem penyangga yang ada di dalam darah. Nah, karbon dioksida atau CO2 ini akan bereaksi dengan air atau H2O sehingga membentuk yang namanya H2CO3 atau asam karbonat. Nah, asam karbonat ini akan terdisosiasi menjadi H+ dan juga ion bikarbonat atau HCO3-. Dan ini bersifat reversible ya teman-teman. Jadi contohnya kayak misal HCO3- itu bereaksi dengan ion H+, maka akan membentuk yang namanya asam karbonat atau H2CO3 gitu. Dan begitu pula sebaliknya gitu. Nah, apa sih yang terjadi jika kadar asam di dalam darah kita itu bertambah? Nah, jika di dalam darah kita itu dimasuki zat yang bersifatnya asam, maka si ion H+ dari asam tersebut akan bereaksi dengan basa konjugasi atau ion HCO3-. Nah, bisa dilihat reaksinya yaitu H+ bereaksi dengan HCO3- menghasilkan H2CO3 atau asam karbonat. Nah, untuk penjelasannya akan dijelaskan di slide berikutnya. Nah, di sini ada ilustrasi ya teman-teman. Kita bisa lihat ada 2 gambar. Nah, kita akan lihat di yang gambar kiri dulu. Nah, di gambar kiri itu kelihatan ya bahwa konsentrasi ion H+ itu meningkat atau zat asam itu masuk ke dalam darah sehingga pH darah itu menurun. Nah, untuk menjaga penurunan pH yang terlalu besar, maka H2CO3 ini akan terurai membentuk gas karbon dioksida atau CO2 dan juga air atau H2O. Nah, di gambar yang di kanan kita bisa lihat bahwa adanya tanda panah keluar. Itu yang terjadi adalah pernafasan menjadi lebih cepat agar si darah ini membuang gas karbon dioksida ke dalam paru-paru sehingga pH pun kembali normal.
Nah, tadi kan sudah ya teman-teman jika kadar asamnya yang bertambah. Nah, sekarang kadar basanya nih. Nah, jika darah kita itu dimasuki zat yang bersifat basa, maka ion OH akan bereaksi dengan H2CO3 atau asam karbonat. Nah, bisa dilihat reaksinya bahwa OH- itu bereaksi dengan H2CO3 menghasilkan HCO3 atau ion bikarbonat dan juga air atau H2O. Nah, untuk ilustrasinya akan saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, ini juga sama nih teman-teman, ada dua gambar, cuman bedanya konsentrasi ion H plusnya itu sedikit atau menurun sehingga menyebabkan kenaikan pH atau basanya meningkat. Nah, yang kita perlukan kalau tadi itu kan kita membuang karbon dioksida ke paru-paru ya. Cuman bedanya kalau di basa ini kebalikannya, bahwa kita membutuhkan karbon dioksida dari paru-paru gitu. Jadi bisa dilihat nih gambar kedua bahwa ada tanda panah masuk ke dalam. Itu berarti karbon dioksida masuk dari paru-paru ke dalam darah gitu, sehingga pH darah itu pun menjadi normal kembali. Oke, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan di presentasi kali ini.